Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali ya. Ayo kita terapkan dulu maskernya, jangan lupa dipakai semuanya. Kemudian jaga jaraknya ya, untuk teman-teman. Kemudian yang ketiga, jangan lupa cuci tangan dulu sebelum masuk ke ruang kelasnya dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. Semuanya sudah dilakukan ini, sudah diterapkan di kelas? Ya, bagus, sudah ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ya, kepada Ananda Deden, tolong dipimpin berdoa dulu teman-teman ya. Terima kasih Deden telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Ibu lanjutkan dengan presensi dulu. Ya, Ibu lihat di situ ada satu meja yang kosong. Siapa tidak hadir hari ini? Oh, Salsabila ya? Kenapa tidak hadir? Tidak ada menghubungi Ibu pagi hari ini? Oh, banjir. Oh ya, oke, banjir ya. Kita doakan semoga banjirnya cepat surut ya. Dia dari tambang ya? Iya Bu. Oke, sekarang kita cek dulu kesiapan belajarnya. Tolong semuanya berdiri dulu. Cek kelengkapan kalian dulu, seragamnya sudah rapi belum? Ya, sekarang kita cek dulu keharuman badan kalian. Ya. Oke, semuanya masih harum ya pagi hari ini ya. Nah, sekarang Ibu cek dulu untuk bukunya, semuanya sudah lengkap, alat tulisnya, alat praktikumnya juga sudah disiapkan, bahan-bahan sudah disiapkan. Ya, bagus, semuanya sudah siap ya. Oke, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yaitu tentang 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian 4.5-nya menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik pada manusia. Yang kedua, menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi pada manusia. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanik dan kimiawi. Ada 3 indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini ya. Nah, melanjutkan ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran, diskusi kelompok pada LKPD, dan studi literasi, peserta didik dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran, diskusi kelompok pada LKPD, dan studi literasi, peserta didik dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran, diskusi kelompok pada LKPD, dan studi literasi, peserta didik dapat membandingkan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan penyelidikan tentang proses pencernaan mekanik dan kimiawi secara melalui percobaan. Jadi nanti kita ada percobaannya. Sudah paham di sini untuk tujuan pembelajarannya? Ya, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Untuk pagi hari ini, penilaian pembelajarannya ada 3. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap. Untuk pengetahuannya itu tertulis, yaitu nanti ada pretest dan posttest. Yang kedua, unjuk keterampilannya melalui unjuk kerja dan pelaporan praktikum.
Yang ketiga untuk sikapnya nanti melalui pengamatan jurnal, yaitu disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Jadi nanti ada tiga penilaian yang akan Ibu lakukan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tadi malam sudah belajar belum materi kita hari ini tentang pencernaan pada manusia? Ya, kalau sudah belajar sekarang tolong dibuka gadgetnya, Ibu sudah kirim link untuk pretestnya, tolong dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, setelah kalian mengerjakan soal tadi, di situ ada beberapa soal. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi kita, apa manfaatnya yang kita dapatkan dari mempelajari sistem pencernaan ini? Ada yang tahu? Ya. Oke, kalau belum ada yang tahu, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Sudah? Nah, di situ. Dan hari ini kalian membawa nasi dan sekarang silahkan kunyahlah 1 sendok nasi selama beberapa menit dan identifikasilah rasa saat awal dikunyah dan saat akan ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Jelas perintahnya ini? Ya, kalau sudah jelas, nanti ada pertanyaan, apa saja organ pencernaannya? Jika kalian makan nasi, di organ manakah ia dicerna? Ya, tolong dicermati dan dilaksanakan ya. Oke. Setelah kalian melakukan tadi mengunyah nasi, sekarang Ibu akan ayo kita saksikan bersama video yang akan Ibu putar di sini ya. Setelah kalian melihat video ini, silahkan buatlah pertanyaan yang sesuai dengan video tersebut. Kemudian, kalian semuanya sudah berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalian silahkan untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalian tadi kan sudah punya pertanyaan. Sekarang ayo lakukan diskusi enzim dan proses pencernaan pada LKPD 2. LKPD ini nanti akan dibagi. Nanti setelah dibagi, kalian baca dulu bahan ajar dan referensi dari internet untuk memudahkan kelompokmu dalam mengerjakan LKPD pada link video yang sudah Ibu bagi ya. Ibu bagi di grup kelasnya. Oke. Ibu lanjutkan. Nanti pada saat mengerjakan LKPD, Ibu kasih waktu 30 menit. Jadi sekarang Ibu sampaikan dulu, di sini ada beberapa materi ya. Ini gambar apa? Ya, gambar mulut. Oke, gambar mulut ya. Ini gambar apa? Bebek sama ulekannya. Kira-kira apa hubungan dari kedua gambar ini? Ada nggak kira-kira apa hubungan antara gambar mulut dengan gambar bebek ini? Masih ada hubungannya ya. Di mulut ini terjadi proses mengunyah. Sedangkan sama-sama menghaluskan. Ya, benar, menghaluskan di mulut di sini juga menghaluskan makanan. Cobek juga menghaluskan makanan. Ya, tapi keduanya mempunyai perbedaan. Kita lihat selanjutnya. Proses pencernaan makanan di sini dibagi menjadi dua. Ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pengertian dari pencernaan mekanik ialah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Ya. Yang kedua, pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi bedanya, pencernaan mekanik di sini dia dari pemecahan makanan dari berukuran besar ke kecil yang dibantu dengan gerakan alat pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi di sini ada penguraian dari bentuk kompleks ke bentuk lebih sederhana oleh enzim.
Jadi kalau mekanik tadi dengan bantuan alat pencernaan, kimiawi ini dengan bantuan enzim pencernaan. Ya, bisa dipahami anak-anakku semuanya? Ya, bagus, bisa ya. Kalau bisa, sekarang silahkan perhatikan ilustrasi proses pencernaan makanan yang terjadi pada manusia. Ya, di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang ini ya, makan roti ya, tawar. Ini roti tawar, roti yang berukuran besar. Setelah pencernaan mekanik, dia menjadi butiran-butiran kecil. Kemudian, di sini ada enzim. Di dalam roti kan ada enzim. Setelah ada enzim, berarti terjadi pencernaan kimiawi, sehingga diolah menjadi molekul glukosa. Ya. Selanjutnya di sini di bagian mulut, organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Ini adalah bagian mulut. Di dalam mulut di sini dilengkapi dengan giginya. Gigi manusia di sini ada geraham, ada geraham depan, ada gigi taring, gigi seri, geraham depan pertama, geraham depan kedua, kemudian geraham pertama, geraham kedua, dan geraham ketiga. Jelas ya? Ini digambarkan satu sisi aja. Kemudian di dalam mulut itu terjadi pencernaan, dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dia dibantu dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi dia dibantu dengan enzim. Nama enzimnya adalah enzim amilase, di mana dia mengubah karbohidrat menjadi amilum atau glukosa. Yang kedua, ada kerongkongan. Di sini ada gambar kerongkongan ya. Jadi di leher kita itu ada dua saluran. Yang pertama itu saluran kerongkongan. Yang kedua ada saluran tenggorokan. Kerongkongan ini berhubungan dengan sistem pencernaan, sedangkan tenggorokan dia berhubungan dengan sistem pernafasan. Di dalam kerongkongan di sini terjadi gerak. Gerak namanya adalah gerak peristaltik. Ini warna kuning ini makanannya. Nah, jadi makanan dari mulut masuk ke kerongkongan, jadi gerak peristaltik sehingga dia didorong masuk ke dalam organ selanjutnya, itu organ lambung. Nah, di mana di kerongkongan di sini terjadi pencernaan mekanik dengan gerak peristaltik hingga mendorong makanan ke lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi, dia tidak terjadi pencernaan kimiawi. Karena di dalam kerongkongan itu, dia cuma terjadi gerakan saja. Tidak ada pemecahan, pencernaan yang dibantu oleh enzim. Selanjutnya, setelah makanan tadi dari kerongkongan, maka masuk ke dalam lambung. Di lambung, ini gambar lambungnya. Lambung itu ibaratnya seperti pabrik manusia. Ya. Nah, di dalam lambung itu terjadi dua pencernaan juga, yaitu pencernaan mekanik, itu dengan gerakan peristaltik yang mencampur dan mengaduk makanan menjadi kin. Kin itu seperti bubur, kin. Kemudian, yang kedua ada pencernaan kimiawi. Kimiawi di sini dengan bantuan enzim HCl, di mana dia mengaktifkan pepsinogen menjadi pepton, sedangkan ada enzim pepsin. Pepsin di sini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin. Renin itu menggumpalkan protein susu. Jadi di lambung tadi dia ada 3 enzim, yaitu enzim HCl, pepsin, dan renin. Ya. Selanjutnya ada usus halus. Setelah dari lambung tadi, makanan masuk ke usus halus. Usus halus ya. Duodenum, ileum. Di dalam ini di sini pencernaan ada dua proses, yaitu proses mekanik, pencernaan mekanik, dan pencernaan kimiawi. Di mana pencernaan mekanik ini dengan gerakan sementasi atau kontraksi otot polos usus halus. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi.
Di dalam usus halus juga terdapat 3 enzim. Yang pertama itu ada ripsin, yang kedua amilase, yang ketiga lipase. Di mana ripsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kedua itu amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Yang ketiga lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya ada usus besar. Setelah makanan tadi sampai di usus halus, maka dia sampailah ke usus besar. Di usus besar di sini tidak terjadi pencernaan, tetapi di usus besar ini dia mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mengatur kadar air. Yang kedua, membantu pembusukan sisa makanan. Jadi sisa makanan itu masuk ke dalam usus besar. Itulah tadi organ-organ sistem pencernaan yang bisa kita lihat di sini ada gambarnya ya. Yang pertama tadi mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Setelah kerongkongan itu masuk ke lambung. Setelah ke lambung masuk ke apa tadi? Usus halus. Setelah usus halus masuk ke usus besar. Kemudian terakhir ke anus. Ini ada kelenjar pada sistem pencernaan ini dihasilkan oleh hati, empedu, dan pankreas. Ya, ada hati, empedu, dan pankreas. Bisa dipahami anak-anakku? Ya, bisa ya. Dan ini analogi materi organ dan proses pencernaan ini dianalogikan ini gambar organ pencernaan bisa dianalogikan seperti ini pemeras jeruk. Nah, pemeras jeruk ini dia memisahkan antara cairan dengan ampasnya. Seperti halnya juga dengan alat penggilingan beras. Dan melihat alat ini sebelumnya. Alat ini juga dia memisahkan antara ada ampas dengan yang halus ya. Nah, itu seperti halnya dengan makanan. Makanan itu kan ada yang bisa terserap oleh tubuh manusia dan ada yang berupa kotoran. Berupa kotoran tadi dibusukkan oleh di usus besar tadi ya, kemudian dikeluarkan lewat halus. Bisa dipahami? Jadi bisa membedakan tadi ya, di depan tadi kan ada gambar mulut sama cobek. Nah, itu analogi lainnya juga. Oke, sampailah kita di penghujung materi kita pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama dulu materi apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulan di sini berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di depan tadi. Jadi, kesimpulan pertama, untuk proses pencernaan itu terdiri dari dua. Yang pertama, pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekanik tadi dibantu dengan alat pencernaan, kimiawi itu dibantu dengan enzim pencernaan. Di mana enzim pencernaan yang terdapat pada sistem pencernaan itu ada 7. Yang pertama ada amilase, yang kedua HCl, yang ketiga pepsin, yang keempat renin, yang kelima tripsin, yang keenam lipase, yang ketujuh getah empedu. Ya, ini kesimpulan kita pada hari ini. Oke, setelah selesai ke kesimpulan, mari kita refleksi dulu dan umpan balik kita pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Apa pengalaman menarik yang Anda dapatkan pada pembelajaran hari ini? Setelah kalian tadi praktikum untuk uji makanan, ada pengalaman baru tidak? Ada ya. Oke. Kemudian silahkan kalian berikan saran yang terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini untuk perbaikan pertemuan selanjutnya. Kemudian kira-kira apa manfaat yang dapat kalian ambil dari proses pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang untuk belajar hari ini? Senang ya? Ya, menarik sekali pembelajaran kita hari ini.
setelah selesai refleksi, kita lanjutkan dengan evaluasi akhir. Ibu akan lanjutkan dengan post test. Tolong dibuka lagi linknya, Ibu sudah kirim di grup kelas. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Ini lihat sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan tugas di sini. Oke, cepat sekali ya. Oke, untuk tugas hari ini, silahkan kalian nanti baca materi tentang gangguan dan upaya pada sistem pencernaan, karena materi ini berhubungan dengan materi kita minggu depan yang akan kita pelajari. Nanti di sini ada orang sakit perut, ada ambeien, ada diare, ada gangguan pada lambung ya. Silahkan nanti dibaca terlebih dahulu agar minggu depan kalian sudah mempunyai ilmunya terlebih dahulu. Ya, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan pada manusia yang kita bahas tadi tentang organ dan prosesnya. Nah, sampailah di pengunjung materi kita. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Oke, Ibu akhirin, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.